Bacaan leksionari pada pagi hari ini terambil dari bacaan yang pertama, Yesaya 64 ayat 1 hingga 9, Mazmur tanggapan terambil dari Mazmur 80 ayat 1 sampai 7, dilanjutkan dengan ayat 17 hingga 19. Bacaan kedua terambil dari 1 Korintus 3 ayat 3 sampai 9, dan bacaan Injil terambil dari kitab Markus 13 ayat 24 hingga yang ke-37. Kita akan membaca bersama dari bacaan Injil dari kitab Markus 13 ayat 24 hingga yang ke-37. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mulai minggu ini kita memasuki masa Advent dan Natal tahun 2020. Masa Advent dan Natal pada tahun ini dibingkai dalam sebuah tema besar yang terambil dari Yohanes 1 ayat yang ke-14, yaitu Firman Allah menjadi manusia. Dan masa ini akan berlangsung selama 7 minggu dengan berbagai rangkaian kegiatan yang telah disiapkan sesuai dengan kalender gerejawi, dan seluruh rangkaian kegiatan ini akan berakhir pada tanggal 17 Januari 2021 bertepatan dengan Minggu Baptisan Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan, tema khotbah pada Minggu Advent yang pertama ini adalah berdoa dan berjagalah. Sebuah tema yang akan mengajak kita bersama untuk berefleksi, mengingat kembali
bagaimanakah kehidupan iman dan pengharapan kita untuk menyongsong kedatangan Kristus yang kedua. Melalui tema ini bertujuan bahwa kita jemaat Tuhan akan selalu tetap setia pada pengharapan dan penantian akan kedatangan Kristus yang kedua dengan selalu bertekun dalam doa dan selalu berjaga-jaga. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, jemaat yang dikasih dan mengasihi Tuhan, Minggu Advent pertama ini kita diingatkan kembali pada dua pokok penting dalam tradisi iman kita berkaitan dengan Advent. Advent yang dalam bahasa Latin Adventus yang memiliki arti dasar kedatangan dapat memiliki dua makna. Makna yang pertama yaitu pengharapan dan penantian akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua atau parousia, dan kerinduan orang percaya di seluruh penjuru dunia di sepanjang abad untuk masuk dalam suatu kehidupan damai sejahtera surgawi. Dan makna Advent yang kedua yaitu bermakna pengenangan atau anamnesis, yaitu pengenangan atas peristiwa kelahiran Yesus Kristus atau peristiwa Natal sebagai penggenapan janji penyelamatan Allah atas dunia dan atas manusia. Dan kedua makna dari pokok iman tersebut pada dasarnya mencerminkan kerinduan dari gereja dan umat Allah akan kedatangan Kristus sebagai bagian dari penggenapan janji penyelamatan atas manusia. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, berkaitan dengan penantian dan pengharapan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Bacaan kita pada hari ini dari kitab Markus 13 ayat 24 hingga yang ke-37 mengandung beberapa pokok hal penting yang perlu kita ingat. Yang pertama yaitu peringatan tentang kedatangan Kristus yang kedua. Penulis Injil Markus menggambarkan bahwa kedatangan Kristus yang kedua dengan narasi atau gambaran yang sangat dahsyat yang ada di dalam tulisan Markus 13 ayat 24 hingga 26 yang telah kita baca bersama. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, tulisan dari Markus ini memberi kita peringatan bahwa Kristus akan datang yang kedua dalam segala kekuasaan dan kemuliaan. Melalui perikop yang pertama dalam tulisan Markus ini juga memberikan kita peringatan bahwa ketika Kristus datang yang kedua, maka Kristus akan datang untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya. Kedatangan Kristus yang kedua adalah suatu kepastian yang harus kita imani, dan tidak ada seorang pun yang dapat memastikan kapan, saat, atau waktu dan harinya akan terjadi kedatangan Kristus yang kedua ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Tuhan, berbagai peringatan telah diberikan oleh Tuhan bagi kita, anak-anaknya yang menanti kedatangan Kristus yang kedua. Tetapi karena kadang ketidaksempurnaan kita kadang mengabaikan peringatan-peringatan dari Tuhan. Maka Tuhan juga telah bermurah hati karena kasih-Nya kepada kita. Tuhan juga memberikan nasihat-nasihat kepada kita bagaimana kita akan menyongsong atau menanti kedatangan Kristus yang kedua. Dalam perikop yang kedua, dalam bacaan kita pada pagi hari ini dari kitab Markus 13, Tuhan juga memberikan nasihat bahwa tanda-tanda akhir zaman kedatangan Kristus yang kedua itu memang nampak jelas. Namun demikian kita sebagai manusia tidak dapat menentukan secara tepat kapan waktu dan harinya. Yang demikian penting Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, bahwa karena ketika saat itu tiba,
tidak semua orang mampu bertahan dalam iman. Oleh sebab itu, pada perikop yang kedua ini, penulis Injil Markus memberikan nasihat agar semua orang berhati-hati, bersikap waspada untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua, yaitu dengan berjaga-jaga. Berjaga-jaga menjadi satu nasihat yang sangat ditekankan dalam perikop ini, sehingga kalau tadi kita membaca dalam tulisan Markus, dalam Markus 13, kata berjaga-jaga ini diulang hingga 3 kali. Ada pada ayat yang ke-33, 35, dan ayat yang ke-37. Semuanya menggunakan istilah berjaga-jaga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berjaga-jaga memiliki salah satu arti, yaitu bersiap-siap, waspada, atau hati-hati. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimanakah kita sebagai orang yang percaya pada Kristus, yang percaya akan zaman, akan hari akhir, akan kedatangan Kristus yang kedua, mampu bersikap, mampu berjaga-jaga, dan mampu melakukan segala upaya untuk siap masuk menghadapi zaman akhir itu. Sebagai orang yang percaya, berjaga-jaga, mempersiapkan diri, bersikap waspada dan hati-hati, dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Di antaranya yang pertama, selama berjaga-jaga, kita dapat melaksanakan tugas panggilan pelayanan dengan sepenuh hati dan dengan penuh tanggung jawab. Sehingga berjaga-jaga bukan sekedar dalam arti tidak tertidur, arti secara umum dalam masyarakat kita. Kalau istilah berjaga-jaga juga kadang diartikan tidak tidur semalaman biasanya. Tetapi kita akan memaknai arti berjaga-jaga dengan arti selalu bersiap siaga, waspada dan berhati-hati. Maka apa yang kita lakukan? Kita seharusnya sebagai orang yang percaya selama berjaga-jaga mampu melaksanakan tugas panggilan pelayanan dengan sepenuh hati kita dan dengan bertanggung jawab. Kitab Markus pasal 13 ayat yang ke-34 sudah memberikan petunjuk pada kita dengan gambaran bahwa halnya sama seperti seorang yang berpergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, ayat ini memberikan gambaran bahwa kita sebagai orang percaya seperti hamba atau pelayan yang mendapatkan tugas dan tanggung jawab dari tuannya. Seorang tuan atau majikan tentunya memberikan tugas atau tanggung jawab kepada hambanya itu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh hambanya. Dan Bapak Ibu yang dikasih, jemaat yang dikasih Tuhan, setiap dari kita, siapapun kita, berapapun usia kita, apapun pekerjaan kita, sudah diberikan karunia dan kemampuan untuk saling melayani, yang mungkin memang berbeda-beda dari setiap orang. Mungkin ada yang diberi karunia untuk melayani sesama dengan menggunakan keterampilan yang dimilikinya, ada yang diberi karunia untuk melayani sesama dan melayani Tuhan dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Mungkin juga melayani dengan kemahirannya berkomunikasi, atau mungkin juga melayani dengan memanfaatkan waktunya, dan mungkin juga ada yang diberikan karunia untuk melayani menggunakan harta benda yang diberikan Tuhan pada kita. Hamba yang baik tentunya akan melaksanakan tugas perintah yang dipercayakan kepadanya dengan baik pula, sehingga bentuk pelayanan dan tugas apapun yang kita laksanakan, maka sebaiknya kita laksanakan dengan sepenuh hati
dan penuh tanggung jawab. Sampai saat sang pemberi tugas, pemberi tanggung jawab itu akan datang dan menilai pertanggungjawaban dan kelayakan kita masuk dalam kemuliaan Bapa bersama-sama dengan Kristus di surga. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Tuhan, selama berjaga-jaga, apa saja yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah mampu dengan segenap hati kita melayani sesama kita dan melayani Tuhan? Berjaga-jaga juga dapat kita lakukan dengan cara menghargai dan menghormati kuasa dan kemuliaan Kristus. Karena Allah lah Sang Maha Kuasa dan Sang Maha Mulia. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa, yang telah diberikan belas kasih dari Allah, telah diberikan karunia keselamatan dari Allah, maka sudah selayaknya jika kita bersedia tunduk pada perintah dan ajaran Kristus sebagai ungkapan rasa syukur kita. Karena kasih-Nya kepada kita yang berdosa, sudah selayaknya bahwa kita kembali pada pengajaran Tuhan, kembali pada kehidupan yang baru, tidak masuk dalam kegelapan. Sudah sepatutnya kita untuk terus melakukan pertobatan, menjalani kehidupan kita sesuai dengan terang firman Tuhan dan meninggalkan cara hidup kita yang lama. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, berjaga-jaga tidak selalu kita hanya berdiam diri, tetapi dengan hidup seturut dengan firman Tuhan, meninggalkan kehidupan yang lama, itulah ungkapan syukur kita untuk menghormati dan menghargai kekuasaan dan kemuliaan dari Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berjaga-jaga juga selalu harus kita lakukan di setiap saat. Dituntut kesiapan kita sampai Kristus datang yang kedua. Bagaimana kita melakukannya? Apa yang bisa kita perbuat? Dengan cara tetap setia menjaga dan merawat iman, kepercayaan, dan pengharapan kita hanya kepada Kristus di sepanjang usia kita. Berjaga-jaga, waspada, hati-hati, mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua, harus selalu kita lakukan dengan setia hingga kita tutup usia, hingga masa kita di dunia berakhir. Markus 13 ayat yang ke-35 memberikan kita nasihat. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tertidur. Maka Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, nasihat ini memberikan pada kita bagaimana kita tetap menjaga kesetiaan kita, menjaga iman kita, merawat iman kita, iman dan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus hingga nanti kedatangan Kristus yang kedua. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih kepada Tuhan, bagaimana kita berjaga-jaga? Hal yang terlebih penting dalam berjaga-jaga yaitu kita senantiasa berdoa kepada Tuhan. Doa menjadi sarana komunikasi kita dengan Kristus. Selama ini kita meyakini bahwa bagi orang percaya, doa adalah nafas hidup kita. Karena kita tidak pernah bisa lepas dari kasih karunia Tuhan, maka sudah selayaknya apabila kita senantiasa merawat, menjaga, mendengarkan suara Tuhan melalui doa-doa kita. Melalui doa kita, kita dapat menyampaikan permohonan, kita dapat menyampaikan ucapan syukur kita atas kasih karunia Tuhan. Dan melalui doa kita, kita juga dapat mohon pengampunan dan juga mendengarkan suara dan kehendak Tuhan.
Dalam doa pula kita dapat mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, marilah di tengah masa pandemi COVID-19 ini yang hingga saat ini dampaknya masih terasa, masa Advent dan Natal tahun 2020 kita sambut dengan sukacita iman. Bukan hanya larut dalam euforia perayaan Natal yang biasanya dipenuhi dengan hadiah Natal, kue-kue Natal, pohon terang, hiasan Natal, tetapi juga dengan senantiasa selalu berdoa dan berjaga-jaga untuk memperkuat harapan akan hadirnya kerajaan Allah yang telah dimulai sejak kedatangan Kristus pada peristiwa Natal dan akan disempurnakan saat Kristus datang yang kedua kalinya. Amin.